Saatnya kami mengajak Anda sekarang mengikuti konferensi pers yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ojek atau kendaraan bermotor roda 2. Kita tetap merujuk kepada peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB dan rujukan peraturan gubernur adalah memang kebijakan PSBB dari Kementerian Kesehatan. Karena itu kita akan meneruskan kebijakan bahwa kendaraan bermotor roda 2 bisa untuk mengangkut barang secara aplikasi, tapi tidak untuk mengangkut penumpang. Dan ini nanti akan ditegakkan aturannya. Ini berlaku juga untuk kegiatan lain yang menggunakan kendaraan roda 2. Jadi bagi anggota keluarga yang bersama-sama menggunakan kendaraan roda 2, kalau dia berasal dari rumah yang sama, dengan alamat KTP yang sama, bepergian bersama-sama, tidak masalah. Tetapi apabila motor digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai kegiatan usaha, itu yang tidak diizinkan karena potensi penularan menjadi tinggi. Jadi ini yang akan kita tegakkan juga, dan jajaran kepolisian, Pemprov DKI, dan TNI akan bersama-sama nanti mengintensifkan razia dalam konteks itu. Kemudian terkait dengan dunia usaha, banyak mereka yang berangkat ke Jakarta karena perusahaannya tidak melakukan pengurangan aktivitas di tempat kerja dan mengubahnya ke kegiatan bekerja di rumah, tapi tetap melakukannya di kantor, tetap melakukan di tempat usaha. Ini menyalahi dari PSBB. Ini penting sekali untuk disadari. PSBB ini bukan tentang pemerintah, ini tentang melindungi warga Jakarta, melindungi masyarakat kita dari penularan. Karena itu, sekali lagi saya meminta kepada semua komponen di luar sektor-sektor yang dikecualikan supaya mentaati ketentuan ini. Tidak lebih, tidak bukan untuk melindungi kita sendiri. Nah, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang di luar sektor yang dikecualikan. Yang dikecualikan ada sektor-sektornya, misalnya ke sektor kesehatan, sektor pangan, kemudian ada sektor transport perhotelan, kemudian ada sektor energi. Sektor-sektor yang dikecualikan memang bisa beraktivitas, tapi di luar itu tidak bisa. Karena itu kami berharap segera ditaati, karena review akan dilakukan dan kami akan melakukan tindakan tegas, bisa berbentuk evaluasi atas izin-izin usaha. Izin usahanya akan dievaluasi, dan bila melakukan pelanggaran dan itu berulang terus, maka kita bisa cabut izin usahanya. Kami tidak berharap itu terjadi. Karena itu kami minta kepada semuanya untuk mentaati. Sekali lagi, ini untuk kepentingan kita melindungi segenap bangsa, khususnya masyarakat di Jakarta. Dan seluruh aparat kita akan terus lakukan pemantauan di lapangan, akan menegur, akan mengingatkan, dan kami secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah mentaati ketentuan-ketentuan PSBB. Karena banyak sekali yang mentaati, jauh lebih banyak sesungguhnya yang mentaati daripada yang tidak. Kami sampaikan terima kasih, tolong ingatkan kepada yang lain. Kepada kepala keluarga, ingatkan anggota keluarganya. Ketua RT, ketua RW, ingatkan masyarakatnya supaya memahami dan mentaati. Dan kita bersama-sama bangun suasana di mana kita menjaga jarak, berada di rumah, dan bagi semuanya yang memang harus pergi, jangan lupa dengan masker. Masker ini wajib dipakai. Dan
masker ini salah satu perlindungan paling penting pada saat ini. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat yang sudah mentaati. Petugas kita akan terus bekerja dan ini baru awal, masih ada hari-hari ke depan. Kita berharap hari-hari ke depan menjadi lebih baik lagi. Semua bisa mengerjakan kegiatan di rumah. Demikian barangkali hasil evaluasi kita yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Sebentar Pak dari RRI, soal penegakan hukum di jalanan, itu kan tadi Bapak bilang hari ini per hari ini tuh ada gelombang peningkatan kendaraan di DKI Jakarta. Nah itu konkretnya penegakan hukumnya di jalanan itu bagaimana Pak? Ya. Nah terus ada tangkapan gambar situasi di KRL komuter lain yang masih penuh sampai saat ini di tengah PSBB. Nah itu gimana Pak? Ya, pertama ada checkpoint sekeliling Jakarta, belum masuk, di situ dilakukan pemeriksaan. Ada razia-razia di situ dan kita pastikan terus, dari tadi juga sudah begitu, bahwa semua kendaraan yang masuk ke lingkungan kawasan Jakarta harus mentaati aturan PSBB. Itu satu. Dan kedua terkait dengan KRL. Jadi nanti di kawasan, terutama kawasan tetangga kita di Bogor, di beberapa tempat yang lain, mereka akan melaksanakan PSBB hari Rabu. Jadi harapannya nanti akan sinkron dengan polisi di Jakarta. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa selama perusahaan di Jakarta tidak mengurangi aktivitasnya, mereka akan terus masuk ke sini. Jadi penumpukan ini terjadi bukan semata-mata karena mereka mau bepergian, tapi karena perusahaan-perusahaannya tidak mentaati ini. Karena itulah perusahaan-perusahaan ini akan dievaluasi, perusahaan-perusahaan ini akan diperiksa, dan bila tidak mentaati akan dapat sanksi. Jadi kita tidak bisa hanya mengatur transportasi umumnya, tetapi tidak membereskan di aspek ketertiban perusahaan-perusahaan yang berada di sini. Mungkin satu lagi soal sekarang ini kan banyak. Ya, baru saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terkait kerancuan peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perhubungan soal angkutan kendaraan roda 2. Di mana ojek online di sini ditegaskan oleh Gubernur DKI, Gubernur Anies Baswedan menyampaikan bahwa DKI Jakarta mengambil rujukan dari Kementerian Kesehatan sehingga menyampaikan ojek online tetap tidak boleh mengangkut penumpang. Motor yang digunakan untuk angkut penumpang sebagai kegiatan usaha tidak boleh dilanjutkan di DKI Jakarta. Kemudian untuk mereka motor kendaraan pribadi yang membonceng keluarga sesuai dengan KTP, satu KTP alamatnya sama, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya berbeda alamat itu tidak diperbolehkan, dan ini akan dilakukan penegakan hukum oleh Pemprov bekerjasama dengan kepolisian. Kemudian Pemprov juga akan segera melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa, sekalipun perusahaan itu tidak masuk ke dalam 8 kategori pengecualian PSBB. Jadi Gubernur Anies menyampaikan masih banyak, tadi disampaikan juga terjadi penumpukan di KRL, fotonya kita tahu sudah beredar di mana-mana sejak pagi tadi. Itu semata-mata bukan karena warga tersebut akan ke Jakarta tanpa tujuan, tapi karena perusahaannya tetap beroperasi seperti biasa, juga tidak melakukan pengurangan operasional. Gubernur Anies mengatakan berencana mengevaluasi, termasuk mengevaluasi izin usaha. Jika tidak ditaati PSBB ini, maka izin usaha bisa saja dicabut. Dan Gubernur juga meminta semuanya taat dengan PSBB dan masker juga wajib dipakai. Sebentar lagi pada hari Rabu mendatang, wilayah penyangga DKI Jakarta juga akan melakukan PSBB, diharapkan aturannya menjadi sinkron dengan DKI Jakarta dan ini bisa menekan laju persebaran COVID-19. Kita sekarang